Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Kurniawan Dwi Saputra selaku dosen mata kuliah fikih, dan tak lupa kepada rekan-rekanku semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan resum mata kuliah fikih tentang akad gadai, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan apa yang dinamakan atau yang disebut dengan akad gadai. Akad gadai mungkin hal ini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Yang slogannya yang sudah familiar, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi yang dinamakan dengan gadai, apa sih pengertian dari gadai itu? Jadi yang dinamakan dengan gadai ini dari segi bahasa, itu gadai adalah berasal dari kata al-subut, yang artinya adalah penetapan dan penahanan. Ini pengertian dari gadai ditinjau dari segi bahasanya. Kemudian dari segi istilahnya, gadai memiliki pengertian yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ini adalah pengertian secara bahasa dan istilah apa yang dinamakan dengan gadai. Jadi dengan pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan akad gadai adalah sebuah transaksi meminjam suatu barang ataupun harta dengan memberikan suatu barang jaminan. Ini makna ataupun pengertian secara singkat yang bisa kita ambil dari pengertian bahasa ataupun dari istilah secara mudahnya seperti itu. Jadi ada yang dinamakan dengan gadai adalah sebuah transaksi meminjam suatu barang dengan memberikan sebuah jaminan. Itu seperti itu. Nah, apakah hal ini diperbolehkan dalam agama Islam? Tentu hal ini adalah diperbolehkan karena ada dalil nas Al-Quran yang menjelaskan tentang diperbolehkannya ataupun yang menjadi dasar dari diperbolehkannya akad gadai ini. Ini dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu yang berbunyi wa in kuntum ala syafarin walam tajidu katiban fariha maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu waliyattaqillahu rabbah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Ini adalah dasar hukum diperbolehkannya akad gadai, yang artinya adalah dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah salah satu dasar hukum yang bisa menjadi pedoman diperbolehkannya dari akad gadai tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari gadai, tentunya kita harus mengetahui rukun serta syarat-syarat dari gadai. Itu. Jadi yang rukun adalah suatu hal yang menjadi suatu pekerjaan itu adalah bisa dinilai sah apabila mencukupi dari rukun-rukun ataupun ketentuan dalam melaksanakan ibadah. Itu. Jadi rukun adalah satu hal yang harus terpenuhi. Adalah salah satu syarat sahnya sesuatu pekerjaan atau ibadah bila kita ingin sah ataupun diterima dari apa yang kita kerjakan itu. Itu yang dinamakan rukun. Sedangkan syarat adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Tuh, kalau rukun adalah menjadi syarat sahnya sesuatu yang kita kerjakan itu diterima atau sah menurut hukum itu seperti apa. Nah, rukun dan syarat gadai ini adalah ada beberapa hal seperti yang termaktub dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Ada rukunnya adalah yang pertama ada akad ijab dan qabul. Ini rukun yang pertama. Jadi ada yang namanya akad ijab dan qabul ketika kita melaksanakan gadai tersebut. Tuh. Satu contoh, misal gini. Saya gadaikan motor saya senilai uang 2 juta. Ini adalah salah satu contoh akad yang diucapkan oleh seorang yang menggadaikan barang ataupun hartanya. Itu. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah transaksi akad gadai harus ada yang namanya akad. Itu secara mudahnya adalah akad secara verbal. Kemudian cara non verbalnya ada dengan tulisan ataupun surat naskah tertulis yang dimana dengan adanya bukti tertulis ini adalah di zaman sekarang adalah menjadi sangat penting sekali karena menjadi bukti yang sangat kuat apabila ada bukti secara tertulis, secara nyata ada tulisannya. Itu kalau kita hanya sekedar akadnya adalah sekedar zaman sekarang dengan cuma sekedar bicara, takutnya adalah nantinya akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan ke depannya atau bisa jadi adalah terjadi perselisihan di kemudian hari. Itu makanya untuk berjaga-jaga adalah harus ada dengan bukti secara otentik, secara tertulis. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Jadi harus ada akad ijab dan qabul. Kemudian setelah si pegadai mengucapkan akad, yang ataupun yang menerima gadai atau yang memberikan pinjaman juga harus menjawab ijabnya dengan mengucapkan qabul. Ya, saya terima. Misalkan tadi adalah motor yang digadaikan, ya saya terima motor yang Anda gadaikan senilai 2 juta. Itu seperti itu, konteksnya seperti itu. Kemudian ada rukun yang kedua adalah akid, yaitu orang yang terdiri dari akid adalah orang yang mengijabkan, kemudian juga orang yang menerima. Itu. Kemudian yang ketiga tentu jelas yang namanya gadai adalah harus ada yang namanya barang jaminan. Ini adalah 3 rukun yang harus dipenuhi atau yang menjadi syarat sahnya sebuah akad gadai. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Di sini tertera ada beberapa syarat-syarat, yaitu ada rahin, orang yang menggadaikan, kemudian murtahin, orang yang menerima,
barang yang digadaikan itu. Kemudian ada syigot, marhun bih atau utang atau menyangkut adanya utang ke poin yang nomor 3 itu tadi. Itu adalah rukun-rukun dan syarat dari akad gadai. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian tadi, kemudian rukun dan syarat gadai, tentu pasti di benak pikiran kita bagaimana kemudian ataupun posisi ataupun kedudukan dari barang gadai tersebut. Kemudian nantinya bagaimana pemanfaatan ketika barang gadai itu dimanfaatkan itu bagaimana. Nah, untuk yang pertama terkait dengan kedudukan barang gadai ataupun harta yang digadaikan, itu kedudukannya itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang harus dijaga oleh murtahin, orang yang menerima gadai tersebut. Jadi itu adalah menjadi sebuah amanah untuk dia. Itu. Jadi selama ada tangan ataupun ada di tangan pemegang gadai atau murtahin yang sudah saya sampaikan di atas, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh penggadai atau rohin. Itu adalah kedudukan barang gadai itu seperti itu. Jadi menjadi sebuah amanah yang harus dijaga, yang harus dirawat selama transaksi gadai itu berlangsung. Itu. Kemudian kedudukannya, kemudian pemanfaatannya bagaimana? Kemudian hal ini ke dalam jumhur ulama ini berbeda pendapat terkait dengan ketika kita memanfaatkan sebuah barang gadai. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak diperbolehkan dan juga ada ulama yang memperbolehkan. Tetapi secara garis besarnya adalah apabila kita menggunakannya, maka dengan catatan adalah si pegadai ini adalah memperbolehkan, kemudian juga adalah kita harus mempunyai rasa tanggung jawab ataupun rasa memiliki, sehingga kita adalah bukan bermaksud untuk menyia-nyiakan barang gadai, tetapi kita benar-benar memanfaatkan barang gadai tersebut, sehingga apabila nantinya adalah akan ada hasil dari kita ketika kita manfaatkan itu adalah ketika transaksi pegadaian berlangsung, ketika akad cabul ini sebelumnya harus kita perbincangkan terlebih dahulu dengan si pegadai, biar nantinya adalah tidak ada yang namanya hasil dari barang gadai itu adalah mubadir atau ada barang yang tidak berguna. Itu seperti itu. Nah, kemudian akad yang kedua adalah akad mudharabah. Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah atau pengertiannya bagaimana? Pengertian dari akad mudharabah ini adalah sebagai berikut. Jadi bila ditinjau secara bahasa, akad mudharabah berasal dari kata al-darbu fil ardi, yang artinya adalah melakukan perjalanan untuk berniaga. Jadi melakukan sebuah perjalanan untuk berniaga, berjualan, ataupun bekerja sama. Mudharabah disebut juga dengan kirot, berasal dari kata kord, yang berarti kot, sepotong. Karena apa? Karena pemilik modal mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Itu pengertian akad mudharabah ditinjau dari segi bahasanya. Kemudian secara istilah fikih, jadi ulama-ulama fikih memberikan pengertian kata mudharabah adalah akad perjanjian. Jadi sebuah akad perjanjian antara
kedua belah pihak. Jadi antara kedua belah pihak yang salah satu keduanya memberikan modal. Memberikan modal, kemudian yang lain adalah mengembangkannya atau memanfaatkan modal yang diberikan oleh si pemodal. Kemudian nantinya adalah keuntungannya dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Itu adalah pengertian secara singkatnya apa yang dinamakan dengan mudharobah. Akad mudharobah itu seperti itu. Jadi ditinjau dari bahasa tadi seperti ini, kemudian ditinjau istilahnya adalah seperti itu. Tuh. Kemudian bagaimana? Apa saja rukun dalam mudharobah? Itu. Jadi ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam mudharobah. Apa saja? Tentu jelas. Jadi yang namanya mudharobah yang pertama harus ada 2 pelaku atau lebih. Jadi minimal terdiri dari si pemilik modal. Kemudian yang kedua, pihak yang kedua adalah orang yang mengembangkan modal atau yang melakukan pengembangan ataupun yang melakukan perniagaan ataupun perdagangan itu. Itu kalau di bidang bisnis. Jadi ada yang memiliki modal dan ada yang berjaga. Itu. Kemudian yang kedua rukunnya adalah harus ada objek transaksi kerjasama. Jadi sistem yang dibangun dalam akad mudharobah ini adalah sistem dengan kerjasama. Tuh, jadi kerjasama antara si pemilik modal dengan orang yang mengerjakan ataupun mengembangkan modal usaha tersebut. Itu jadi ada kerjasama dari kedua belah pihak itu tadi. Kemudian tentunya juga harus ada rukun yang ketiga adalah pelafalan perjanjian. Jadi harus ada lafal perjanjian yang jelas. Ini untuk apa? Ini nantinya adalah untuk, yaitu tadi seperti adalah untuk salah satunya adalah untuk berjaga-jaga. Jadi biar jelas adalah transaksi mudharobahnya nanti ketika pembagian seperti apa, kemudian pembagian kerjanya seperti apa, dan pembagian keuntungannya seperti apa. Nah, ini adalah diwujudkan dengan sebuah perjanjian. Jadi transaksi perjanjiannya ini yang terakhir adalah untuk mengikat itu tadi, untuk mengikat dari akad mudharobah biar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, kemudian ini ada kekeliruan sedikit. Nah, langsung kita next. Itu ini masuk materi yang gade tadi. Kemudian contoh-contoh dari akad mudharobah ini seperti apa? Tuh. Jadi gampangnya saya berikan gambaran akad mudharobah ini seperti ini. Jadi misalkan ada seorang yang bernama, ini si pemilik modalnya adalah Bahrun. Ya, Bahrun ini memiliki modal. Modalnya cukup banyak. Sebesar misalkan katakan adalah 200 juta. Ini modal yang dimiliki oleh si Bahrun. Jadi sebesar 200 juta. Tetapi apa? Tetapi si Bahrun ini adalah dia tidak memiliki kemampuan, entah kemampuan waktunya ataupun kemampuan apapun kemampuan kekuatannya ataupun fisiknya untuk mengolah 200 juta. Tapi dalam dirinya ingin bahwa uang yang ia miliki ingin dia gunakan untuk modal usaha. Tetapi permasalahannya dia mungkin kurang bisa untuk mengelola ataupun waktunya habis itu karena saking banyaknya pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan ini kan misalnya saja. Lah, kemudian karena dia
adalah punya modal, maka untuk menjalankan atau mewujudkan cita-cita keinginannya untuk membangun sebuah usaha ini, maka dia mengangkat ataupun mencari orang yang bisa diajak kerjasama yang nantinya adalah dia yang ditugaskan ataupun yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan modal yang ia miliki. Maka setelah dia si Bahrul mendapatkan katakanlah adalah si Ilham, kemudian sebagai temannya ia mengajak dan dia bersedia untuk dia amanati sebagai nantinya adalah orang yang mengembangkan modal yang ia miliki untuk dikembangkan dalam usaha ataupun sebuah perdagangan. Karena dipandang si Ilham ini memiliki kemampuan itu, memiliki tekad untuk mengembangkan sebuah bisnis. Tetapi si Ilham ini adalah terkendalanya di modal. Maka dengan adanya si pemilik modal tadi, ya, 200 juta, kemudian si Ilham kurang ataupun belum memiliki modal, maka dua orang ini adalah saling bekerja sama untuk bersama-sama membangun sebuah bisnis ataupun usaha itu dengan si Ilham yang nantinya adalah bertugas untuk mengembangkan modal yang diberikan. Itulah disinilah nantinya adalah terjadilah yang namanya akad mudharabah. Jadi sebuah kerjasama dalam nantinya adalah mengembangkan ataupun untuk mewujudkan perniagaan itu tadi. Tuh, di sini salah satu contoh kecilnya seperti itu yang dinamakan dengan akad mudharabah. Jadi ada si pemilik modal, kemudian ada yang menjalankan modal tersebut. Jadi minimal terdiri dari dua orang. Itu yang dinamakan dengan secara singkatnya penjelasan terkait dengan akad mudharabah. Kemudian lanjut yang ketiga adalah akad musyarakah. Tuh. Akad musyarakah ini adalah memiliki pengertian bahwasannya akad musyarakah adalah sebuah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi, saling memberikan arti berupa dana ataupun harta untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, bila ditinjau secara sederhana, itu dari pengertian musyarakah ini hampir mirip dengan yang dinamakan ataupun sistem dari akad mudharabah. Lantas bagaimana? Apa yang membedakan antara akad musyarakah dengan akad mudharabah tadi di awal tadi? Itu. Dilihat dari pengertian akad musyarakah ini adalah kalau akad musyarakah ini adalah ada dua pihak yang saling memberikan dana. Jadi dua pihak di akad musyarakah ini sama-sama memiliki dana, memiliki modal untuk dijadikan, untuk dikembangkan menjadi modal usaha bersama. Tuh. Kalau yang di mudharabah tadi adalah salah satu pemilik ataupun salah satu pihak adalah sebagai pemilik modal, yang satu pihak sebagai penggarap atau yang mengembangkan modal yang dimiliki oleh si pemilik modal. Itu secara singkatnya pengertian perbedaan antara akad musyarakah dan mudharabah itu seperti itu. Jadi hampir sama, tetapi ini antara dua akad ini, akad mudharabah dan akad musyarakah ini adalah aslinya adalah berbeda. Itu. Jadi jangan sampai kita keliru nantinya ataupun malah memahami bahwa akad musyarakah dan akad mudharabah ini adalah dua hal akad yang sama. Bukan seperti itu. Itu lebih jelasnya saya sudah menyiapkan tabel-tabel perbedaan dari akad musyarakah dan akad mudharabah.
Itu. Jadi yang pertama ada yang namanya ini di sini adalah kedua pihak, kalau di akad musyarakah sama-sama adalah pemilik modal. Tuh. Sedangkan kalau di mudharabah, pihak pertama adalah si pemilik modal. Sedangkan di pihak yang kedua adalah pengelola modal. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau di akad musyarakah ini adalah kerugian. Ya, kerugian nantinya yang terjadi ini ditanggung bersama. Ya, ditanggung bersama sesuai dengan jumlah kontribusi dan kesepakatan. Jadi, misalkan nanti ketika proses berjalannya akad musyarakah ada kerugian, nah ini nanti adalah semuanya ditanggung secara bersama sesuai dengan perjanjian di awal. Itu transaksi di awal ketika akan melaksanakan akad musyarakah. Itu. Sedangkan kalau di akad mudharabah bila terjadi kerugian ini ditinjau terlebih dahulu. Itu kerugiannya disebabkan oleh faktor apa ataupun oleh faktor siapa. Itu misalkan yang dilakukan kerugiannya adalah karena ini adalah kesalahan dari pengelola modal, maka secara otomatis adalah kerugian ditanggung oleh si pengelola. Tuh. Sedangkan apabila kerugian tidak semata-mata adalah dihasilkan oleh si pengelola modal, maka dalam akad mudharabah kerugian adalah ditanggung oleh si pemilik dana atau pemilik modal. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaannya ketiga ada dalam di sini tabel yang sudah saya cantumkan. Ini kalau di akad musyarakah, pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama, joint financing. Tuh, sedangkan kalau dalam akad mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Itu. Nah, berbeda kan? Tuh. Kemudian yang keempat, perbedaannya kalau di akad musyarakah ada yang namanya aset merupakan milik bersama kedua belah pihak. Tuh, sedangkan di akad mudharabah aset merupakan milik pemilik modal. Jadi semata-mata hanya orang yang pemilik modal lah yang memiliki aset tersebut. Dan pengelola bisnis ataupun pengelola hanya sebatas pengelola. Itu yang nantinya manfaatnya dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian modal dapat dalam akad musyarakah ada juga yang namanya modal. Ini adalah sesuai dengan ataupun dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Itu. Sedangkan kalau dalam akad mudharabah ini adalah jenis modalnya hanya uang tunai. Itu. Kemudian yang terakhir akad musyarakah. Dalam akad musyarakah keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan. Sedangkan dalam akad mudharabah ini berbeda. Bedanya modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal, sedangkan keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi uang tunai yang sudah diberikan oleh si pemilik modal dalam akad mudharabah di awal itu nantinya ketika di akhir ataupun ketika perhitungannya nantinya adalah ketika sudah hasil apa yang menjadi bisnisnya, usahanya, nantinya modalnya ini adalah dikembalikan dulu kepada si pemilik modal. Kemudian sisanya adalah laba ataupun keuntungan yang dihasilkan nantinya ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola modal. Itu sedikit perbedaan ataupun poin-poin perbedaan
yang terdapat dalam akad mudharabah ataupun yang membedakan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah itu tadi. Kemudian setelah kita memahami perbedaan dari akad musyarakah ini, kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi rukun dan syarat dari akad musyarakah itu tadi. Jadi yang menjadikan syarat dari akad mudharabah, ya akad musyarakah ini ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Tentu jelas yang pertama ada akad ijab dan qabul. Kemudian yang kedua ada akidain. Itu. Kemudian yang ketiga ada objek akad atau mauqud alaih atau objek yang dijadikan sebagai akad. Kemudian yang keempat adalah bagi hasil atau nisbah. Itu karena di awal adalah yang namanya musyarakah adalah kerja sama atau kongsi. Tuh. Kemudian setelah itu ada yang syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Ini ada beberapa poin, ada 3 poin, yaitu perikatan dapat diwakilkan sesuai dengan masing-masing pihak. Itu presentasi pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Itu jadi semua jelas, semuanya mengetahui ketika pembagian sesuai dengan akad di awal. Kemudian keuntungan ditentukan dalam bentuk presentasi. Presentase bukan dalam jumlah pasti. Jadi dalam bentuk perhitungan. Tuh. Nah, di sini contoh-contoh akad musyarakah. Ini ada 3 hal yang familiar. Ini akad musyarakah ini terdapat dalam di dalam pembiayaan modal kerja bank. Itu. Kemudian yang kedua ada dalam pembiayaan KPR bank syariah. Itu. Kemudian di kerjasama usaha bagi hasil. Nah, ini adalah contoh-contoh diterapkannya akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini. Salah satunya atau sedikitnya adalah di 3 hal ini. Ini yang baru saya ketemui. Itu mungkin teman-teman nanti bisa cari sendirilah. Itu contoh-contoh akad-akad musyarakah yang ada dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya akad murabahah. Murabahah. Apa sih sebenarnya yang dinamakan atau penjelasan dari akad murabahah ini? Itu pengertiannya akad murabahah ini adalah sebuah bentuk perjanjian transaksi jual beli. Ini jadi sebuah perjanjian bentuk wujud transaksi dari sebuah jual beli. Tujuan utamanya adalah berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya atau antara yang si pemodal dengan orang yang mengelola modal. Nah, dalam fikih dalam kitab Iqna Fiqhil Al-Fat Abi Suja Imam Al-Mawardi ini mendefinisikan akad murabahah adalah sebagai berbagi keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah atau bagi keuntungan rasio keuntungan yang diketahui di awal. Jadi pembagian keuntungannya ini adalah pembahasannya adalah ketika awal merencanakan dan atau perencanaan akad murabahah ini tadi. Jadi itulah pengertian dari akad murabahah. Tuh. Kemudian apa saja syarat-syarat murabahah itu? Jadi sejumlah literatur kajian Islam klasik menyebutkan bahwa akad murabahah ini dilakukan jika ada orang yang berniat menjalankan bisnis. Jadi syarat utamanya itu. Karena kalau tidak berniat menjalankan bisnis nanti ya sama saja.
Itu harapannya adalah mendapatkan keuntungan, tetapi malah mustahil. Adanya adalah cuma nanti menyia-nyiakan harta. Itu. Tuh, karena apa? Karena salah membidik ataupun mencari orang yang bisa diajak dalam mencari keuntungan bersama dalam penjualan. Itu karena tidak adanya niat untuk menjalankan sebuah bisnis. Itu maka syarat pertama ini adalah harus benar-benar bersama dengan orang yang mempunyai niat yang sama untuk bersama mencari laba keuntungan, mencari laba dalam sebuah jual beli. Itu walaupun dia adalah tidak punya modal, tapi punya tekad yang kuat dan kemampuan yang lebih dalam mengelola sebuah bisnis. Itu maka orang seperti itulah yang patut ataupun yang bisa diajak dalam melaksanakan akad murabahah ini. Tuh, sehingga supaya apa? Bisnisnya berjalan. Dia menjalin kerja yang baik sama dengan pihak kedua sebagai pemodal. Tuh, kemudian hanya dengan nisbah pembagian keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama di awal. Nah, di syarat yang hanya adalah dengan bagiannya, nisbahnya ini adalah sudah direncanakan di awal akad ketika mau menjalankan akad murabahah ini. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting untuk diketahui. Itu harganya harus maklum atau diketahui secara jelas. Itu. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan lain seperti yang saya cantumkan di sini. Ada yang pertama harganya harus diketahui secara jelas. Kemudian jelas hitungannya. Itu. Kemudian untuk barang non ribawi boleh memberlakukan akad kredit. Itu terdapat beberapa ataupun 6 jenis barang yang masuk dalam kategori barang ribawi, yaitu emas. Kemudian ada juga yang namanya perak, gandum, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Itu adalah syarat-syarat tadi ketika kita ingin menjalankan sebuah akad murabahah. Itu seperti itu. Tuh, ya teman-teman. Kemudian contoh-contoh dari akad murabahah yang ada itu atau yang saya temui. Tuh, contohnya di sini misalkan ini saya menggambarkan ada seorang pedagang, katakanlah adalah pedagang A. Kemudian pedagang A ini adalah tidak mampu. Tidak mampunya adalah untuk mendapatkan barang dari produsen. Nah, untuk menyiasati hal itu, maka si pedagang A kemudian meminta seorang agen. Katakanlah adalah ini si B. Ya, katakanlah ini adalah si B. Untuk apa? Untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap, kontinu, rutin dengan perjanjian entah berapa bulan ataupun entah sekali sebulan mengambil berapa ataupun tiap minggunya ataupun tiap beberapa minggu sekali, lah itu terserah. Yang terpenting adalah kontinu, harapannya seperti itu. Nah, kemudian kelak si A ini akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan si B. Maka dengan hal ini si B nantinya akan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen. Contohkanlah misalkan 10% dari keuntungannya ini adalah milik si B. Lah, disinilah salah satu akad murabahah ini berlangsung. Jadi bersama-sama untuk bekerja sama bagaimana antara dua belah pihak ini bisa meraup keuntungan, laba dalam jual beli. Itu seperti itu. Jadi saling membantu. Tuh. Kemudian ada saya juga mencontohkan lagi satu contoh. Di sini ada misalkan ini. Jadi misalkan ada penjual lagi.
Itu penjual ini katakanlah di sini adalah pedagang dari pulau. Misalkan di sini tertera adalah Bawean ataupun Sumatera. Ingin membeli barang di Surabaya. Itu. Lah, misalkan dia berangkat sendiri, tentunya memerlukan modal yang lebih ataupun memerlukan modal lagi untuk biaya perjalanan. Itu kalau katakanlah jaraknya segitu ya cukup besar nantinya uang yang digunakan, tambahan modal yang digunakan untuk hanya untuk transportasi pengambilan barang. Nah, untuk memangkas hal tersebut, maka si penjual tadi mengangkat seorang wakil di Surabaya yang nantinya adalah bertugas untuk mengusahakan barang-barang yang akan dikirim secara rutin di Sumatera. Itu. Nah, nantinya apa? Dengan hal ini adalah dengan adanya wakil di Surabaya bisa meringankan dengan adanya wakil di Surabaya. Nah, dengan hal ini nanti maka keuntungan yang didapatkan ini nanti si wakilnya juga mendapatkan bagian ataupun keuntungan. Itu. Jadi pada intinya dari contoh ini adalah pada intinya akad murabahah ini adalah bagaimana adalah sebuah transaksi, sebuah kongsi dalam sebuah jual beli untuk bersama-sama mencari sebuah laba ataupun keuntungan. Itu tuh nanti sistemnya bagaimana, yang terpenting adalah bagaimana dalam jual beli ini kita bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba. Tuh, itu seperti itu. Jadi itulah beberapa penjelasan singkatnya dari akad murabahah. Itu beserta contoh-contohnya. Itu mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa untuk mencari contoh-contoh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tuh, untuk kita benar-benar mengetahui oh seperti ini praktek dari akad murabahah. Begitu juga dengan akad-akad yang lain tadi yang sudah saya sebutkan. Itu seperti itu. Mungkin cukup itu resuman materi ataupun materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.